Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan untuk makul sistem berbasis mikroprosesor, kami akan menerangkan tentang sistem mikroprosesor yang mendukung bela negara. Untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anissa Baladiansyah dengan NIM 21031140006. Nama saya Jabar Abdul Anas dengan NIM 210311408. Saya Tanto Nugroho dengan NIM 2217426. Untuk materi akan kami sampaikan dari video yang akan kami tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama itu dari saya sendiri akan Baladiansyah yang membahas tentang pengenalan mikroprosesor dalam konteks pertahanan negara. Mungkin kita perkenalan dulu apa itu mikroprosesor. Mikroprosesor adalah unit pemrosesan yang sangat kecil di dalam CPU. Mikroprosesor juga sirkuit terpadu tunggal pada chip komputer yang melakukan berbagai fungsi aritmatika dan logika pada sinyal digital. Beberapa unsur mikroprosesor juga bekerja sama dalam server performa tinggi untuk pemrosesan data dan analitik. Mungkin kita langsung ngebahas yang ada di papan tulis, yaitu relevansi mikroprosesor dalam pertahanan negara. Di sini ada 4 poin, yang dimana poin pertama itu adalah penggunaan dalam sistem senjata atau alutsista, di mana mikroprosesor digunakan dalam berbagai sistem senjata termasuk rudal, pesawat tempur, kapal perang, tank, dan juga peralatan militer lainnya. Mikroprosesor juga memungkinkan integrasi teknologi yang kompleks dalam sistem-sistem dan juga meningkatkan kinerja dan juga akurasi dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu adalah komunikasi pemantauan. Yang seperti kita tahu, komunikasi pemantauan dalam mikroprosesor juga digunakan dalam perangkat komunikasi militer seperti radio, satelit, dan juga perangkat penyadap. Mereka memungkinkan pertukaran data yang cepat, aman antara pasukan dan pusat komando, serta pemantauan real time terhadap aktivitas musuh. Yang ketiga adalah pengendalian drone, yang dimana pengendalian drone juga dalam operasi militer sering digunakan untuk misi pengintaian dan juga pengawasan dan bahkan serangan. Mikroprosesor memainkan peran kunci dalam pengendalian dan navigasi kendaraan otonom ini. Dan juga yang terakhir adalah keamanan dan informasi, yang dimana dalam konteks pertahanan cyber, mikroprosesor digunakan dalam perangkat keamanan dan enkripsi untuk melindungi data yang sensitif, berbau militer dari serangan cyber asing. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu penerapan sistem berbasis mikroprosesor dalam pertahanan negara. Yang pertama V35 Lightning. V35 Lightning itu adalah pesawat tempur generasi kelima. Generasi kelima merupakan salah satu contoh paling menonjol dari penerapan teknologi mikroprosesor dalam sistem pertahanan Amerika Serikat, dan pengelolaan data yang didukung oleh mikroprosesor untuk memberikan situasi penerbangan yang lengkap kepada pilot serta kemampuan tempur yang superior. Yang selanjutnya adalah Aegis Combat System. Aegis Combat System adalah sistem pertahanan kapal Aegis yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya juga mengandalkan teknologi mikroprosesor. Sistem ini memanfaatkan radar, sistem pengendalian senjata, dan sistem komunikasi yang terintegrasi dengan baik untuk mendeteksi dan melacak, menghancurkan ancaman udara dan permukiman. Yang ketiga, THAD, Terminal High Altitude Area Defense, yaitu adalah sistem pertahanan rudal. THAD adalah contoh lain dari teknologi mikroprosesor yang digunakan sistem pertahanan Amerika Serikat. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, melacak, menghancurkan rudal balistik yang terbang dalam atmosfer tinggi. Mikroprosesor ini memainkan peran kunci dalam mengorganisasi sensor dan sistem senjata THAD. Selanjutnya adalah pengawasan udara dan sistem pertahanan rudal Patriot. Sistem pertahanan udara dan rudal Patriot yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di seluruh dunia juga menggunakan mikroprosesor dalam deteksi, pelacakan, dan penghancuran rudal dan pesawat musuh. Yang terakhir adalah sistem radar jarak jauh.
Sistem jarak jauh adalah seperti ada ANVS 117 dan ANVS 132 juga merupakan teknologi untuk deteksi pelacak udara jarak jauh. Dalam semua sistem penggunaan mikroprosesor memungkinkan integrasi teknologi yang kompleks, pemrosesan data yang cepat, koordinasi yang baik antara berbagai komponen sistem respon yang cepat. Ancaman ini meningkatkan kemampuan pertahanan Amerika Serikat khususnya menghadapi ancaman konflik di dunia dinamis. Baiklah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja dan komponen dari sistem berbasis mikrokomputer yang mendukung bela negara. Yang pertama di sini ada sistem kendali senjata. Nah, ada 4 komponen yang umum dalam sistem kendali senjata ini. Yang pertama itu ada sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi dan membaca target. Dan jenis sensor sendiri tergantung pada jenis senjata yang digunakan operasinya. Bisa berupa radar, kamera, sonar, atau pencari jangkauan laser. Yang kedua adalah komputer. Komputer ini digunakan untuk menerima data dari sensor dan prosesnya untuk menghitung solusi penembakan. Solusi penembakan ini memperhitungkan faktor-faktor seperti lokasi target, kecepatan, dan arah serta kondisi atmosfer. Komputer juga berfungsi sebagai penggerak senjata dan peluncur amunisi. Kemudian ada aktuator. Aktuator ini bisa dibilang sebagai penggerak senjata ke arah dan menembaknya. Kalau komputer yang memproses datanya, aktuator yang menjalankannya. Nah, contoh aktuator adalah motor servo, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik. Kemudian ada antarmuka pengguna. Ini digunakan oleh operator untuk memasukkan data dan mengontrol sistem. Bisa berupa panel kontrol, layar sentuh, ataupun joystick. Yang kedua adalah komponen dari sistem pemantauan. Ada 4 juga. Yang pertama adalah sensor. Sama seperti tadi, sensor berfungsi untuk mengumpulkan data dari lingkungan yang dipantau dan bisa berupa sensor suhu, kelembapan, tekanan, ataupun kamera CCTV. Yang kedua adalah kolektor data. Digunakan untuk menyimpulkan data dari sensor dan menyimpannya di database. Kolektor data dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak. Yang ketiga ada server pemantauan. Digunakan untuk menganalisis data dari kolektor data. Dan perangkat lunak pemantauan dapat menampilkan data dapat berupa grafik, tabel, ataupun dashboard. Yang terakhir ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna sama seperti tadi digunakan oleh operator untuk melihat data, mengontrol sistem, dan memasukkan data. Dapat berupa web interface, desktop application, ataupun mobile application. Dan berikutnya ada komunikasi transkripsi. Di sini juga ada 4 komponen utama juga. Yang pertama adalah algoritma transkripsi. Algoritma transkripsi ini adalah rumus matematika yang digunakan untuk mengubah data menjadi ciphertext atau data transkripsi. Dan ada beberapa jenis algoritma enkripsi seperti AES, RSA, dan Elliptic Curve Cryptography atau ECC. Yang kedua adalah kunci. Kunci ini adalah yang penting dalam sistem terenkripsi. Ada 2 jenis kunci, yaitu publik dan juga privat. Kunci publik ini dapat bagikan pada siapa saja, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan. Sementara dalam konteks bela negara ini, komunikasi terenkripsi ini menggunakan kunci yang kedua, yaitu kunci privat. Kunci privat itu digunakan untuk mendeteksi data dan hanya terbuka bagi beberapa orang saja. Yang ketiga ada proses enkripsi. Ketika data ini dikirim secara aman, data tersebut dienkripsi terlebih dahulu menggunakan kunci publik penerima. Kunci publik ini dapat diperoleh dari penerima atau dari sumber terpercaya seperti server manajemen. Data yang dienkripsi disebut ciphertext. Ciphertext dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi ataupun tanpa resiko intercept. Kemudian ada proses deskripsi.
Setelah data yang dienkripsi ini dikirimkan, maka akan melalui proses dekripsi. Dan hanya penerima yang memiliki kunci privat yang dapat mendekripsi ciptatext tadi dikirim melalui proses enkripsi. Nah, kunci privat ini digunakan untuk membuka kunci ciptatext dan mengembalikan data ke bentuk aslinya. Jadi data ataupun informasi dapat dibaca dengan jelas.